Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Dwi Purmasih, SPDI MPDI dari Institut Agama Islam Badrus Soleh Purwasri Kediri. Saya mau mempraktikkan tugas praktik mengajar PKDP 2026 di PTP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan menggunakan RPS yang ada, mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia MISD, sub CPMK 4, strategi pembelajaran Bahasa Indonesia yang inklusif dan interaktif. Diharapkan mahasiswa mampu memahami bahwa bahasa Indonesia tidak hanya mengembangkan keterampilan berbahasa saja, tetapi membangun literasi dan membentuk karakter. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita selalu sehat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Oke, biar semangat. Speaking dulu. Ada seorang yang dia selalu memberikan materi tentang membaca, menulis, menyimak, dan orang ini setiap hari bertemu dengan siswa. Siapakah dia? Guru. Nah, bagus. Bahasa Indonesia, literasi membaca, Menarik sekali. hari ini kita akan mempelajari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia sub CPMK Strategi Pembelajaran Bahasa Sastra SDMI Inklusif dan Interaktif. Nah, sebelum itu saya ingin mengajak kalian kembali ke masa lalu. Di saat kalian di bangku SD atau MI. Siapa di sini yang suka dengan bahasa Indonesia? Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, apa yang dilakukan guru? Apa yang dilakukan guru? Apakah bahasa Indonesia itu penting? Ya, betul sekali. Jadi mata kuliah bahasa Indonesia saat ini dianggap sangat penting karena bahasa Indonesia itu tidak hanya mengajarkan tentang menulis, membaca saja, tapi juga mengintegrasikan ilmu pengetahuan sosial, membentuk karakter siswa, dan membangun literasi. Itulah kenapa bahasa Indonesia saat ini pun dianggap sangat penting. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita kaitkan dengan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sikap saling menghargai, tidak memaksa orang lain, hidup damai dan menghormati perbedaan. Tujuan moderasi beragama yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menciptakan kehidupan yang damai, rukun, harmonis, mengurangi sikap
intoleransi, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menanamkan sikap saling menghormati dan membangun kehidupan beragama yang seimbang dan tidak berlebihan. Prinsip moderasi dalam Islam. Dalam Islam, moderasi beragama mengajarkan kita untuk bersikap tidak berlebihan dan mencintai perdamaian. Agar apa? Agar tercipta kehidupan yang utuh dan harmonis. Nilai moderasi beragama ada 10. Yang pertama, toleransi, menghargai perbedaan, sikap santun, empati, kerjasama, musyawarah, cinta, damai, sikap adil, dan anti-bullying, saling menghormati. Moderasi beragama mewujudkan Indonesia yang menghargai perbedaan, hidup rukun, menjaga kedamaian, memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Tentang apa? Tentang strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang inklusif dan interaktif. Ya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia di MI atau SD, guru tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis saja, tetapi juga membangun kemampuan komunikasi, karakter, rasa percaya diri, dan kemampuan sosial siswa. Guru tidak boleh monoton hanya pada siswa yang pintar saja. Mengapa pembelajaran harus inklusif? Di dalam kelas, kemampuan siswa berbeda-beda. Ada siswa yang cepat memahami materi, ada yang lambat, ada yang aktif berbicara, ada yang pendiam. Nah, pembelajaran inklusif berarti guru harus menerima semua perbedaan tersebut dan memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh siswa. Mengapa pembelajaran harus interaktif? Pembelajaran bahasa Indonesia tidak cocok jika hanya berceramah terus-menerus. Bahasa itu harus dilakukan. Maka siswa harus aktif berbicara, berdiskusi, membaca, dan menyampaikan pendapat. Hakikatnya apa? Yang pertama adalah menyimak. Bahasa itu melatih 4 keterampilan berbahasa ya. Yang pertama adalah menyimak. Yang kedua adalah berbicara. Yang ketiga adalah membaca. Yang keempat adalah menulis. Ya, terus. Kemampuan ini saling berkaitan. Misalnya siswa yang rajin membaca biasanya kemampuan menulisnya juga lebih baik. Ya, selanjutnya adalah permasalahan di kelas. Malu berbicara, takut salah, kemudian kurang percaya diri, bahkan pusat saat pembelajaran. Pembelajaran inklusif berarti semua siswa dilibatkan dalam pembelajaran tanpa membedakan kemampuan mereka. Pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, bermain, dan permainan edukatif. Selanjutnya,
Lalu menjelaskan isi cerita tersebut itu sudah termasuk kemampuan Interaksi. Yang ketiga, interaksi sangat penting karena membantu siswa berpikir kritis. Harmoni emosi. Emosi siswa sangat mempengaruhi proses belajar. Kalau siswa merasa takut atau tidak nyaman, maka siswa akan sulit memahami pelajaran. Karena itu guru harus menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Harmoni inklusi. Guru harus membangun kelas yang menghargai perbedaan. Misalnya, tidak mengejek teman, saling membantu, menghargai pendapat teman, dan nilai inklusi ini menjadi nilai plus untuk membangun karakter siswa. Karakteristiknya apa? Tentu semua sekali kita coba. Suka bermain, aktif bergerak, dan cepat bosan. Guru tidak boleh hanya ceramah. Guru harus menggunakan permainan, gambar, video, atau aktivitas kelompok agar siswa tetap fokus. Peran guru. Peran guru tidak hanya penyampai materi. Peran guru tidak hanya penyampai materi. Yang kedua, guru juga menjadi motivator, pembimbing, kemudian fasilitator, dan inspirator. Guru yang baik bukan yang paling banyak bicara, tapi yang mampu membuat siswa aktif belajar. Nah, sekarang silakan kalian bermain peran sesuai dengan model pembelajaran sosial emosional PSD berbasis TASEL dengan salah satu siswa maju ke depan menceritakan pengalaman mereka secara pribadi, baik itu pengalaman positif maupun boleh pengalaman yang negatif. Nanti yang lain silakan menanggapi, memberi masukan yang positif. Ya. Setelah itu nanti masuk bermain peran. Beberapa siswa bermain peran secara berkelompok tentang pentingnya empati dan menghargai teman. Yang lain memperhatikan dan setelah penampilan selesai memberi tanggapan yang positif. Silakan bisa mulai. Saya bercerita. Ya, silakan. Jadi saya akan bercerita tentang peristiwa yang saya alami tadi pagi. Tadi pagi, si pejabat musibah teman-teman. Iya musibah, kamu tahu kenapa? Ya kan, saya itu kan gak jadi ambil uang ya. Akhirnya saya bawa dompet ke
mencoba menghargai perasaan orang lain. Kita juga harus bisa menghargai perasaan orang lain meskipun kemampuan kita berbeda. Sejak saat itu, para siswa belajar untuk saling memahami perasaan teman dan menghargai perbedaan yang ada. Wah, pertanyaan. Silakan yang tadi bermain peran silakan maju ke depan. Dapat reward dari saya ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Baik anak-anak, siapa yang mau menanggapi? Saya Bu, Ya, silakan. dari drama yang telah ditampilkan tadi kita bisa belajar bahwa kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda. Jadi kita harus kalau bisa membantu kakak. Ya, bagus sekali ya. Jadi kita tidak boleh menjatuhkan teman ya. Kita harus saling membantu dan membangun. Jangan saling menjatuhkan. Selain itu ada lagi? Saya Bu, Silakan. jadi drama ini tuh cocok untuk ditampilkan bagi siswa karena drama ini mengajarkan tentang karakter yang positif. Ya, bagus sekali. Jadi ini adalah mencerminkan karakter yang positif. Baik anak-anak, jadi kesimpulannya adalah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di negeri atau SD tidak hanya mengembangkan kemampuan bahasa, tetapi juga membangun literasi. Yang kedua, membentuk karakter. Yang ketiga, menanamkan nilai keislaman, mengintegrasikan ilmu pengetahuan, dan juga melestarikan budaya lokal. Jadi jelas kenapa bahasa Indonesia itu sangat penting sampai sekarang. Dia tidak hanya mengajarkan tentang menulis dan membaca saja, lebih dari itu ya. Membangun literasi, membentuk karakter, menanamkan nilai keislaman, mengintegrasikan ilmu pengetahuan, dan melestarikan budaya lokal. Baik anak-anakku, selanjutnya saya beri tugas. Tugasnya adalah silakan kalian mengobservasi ya, observasi sederhana tentang pembelajaran guru di dalam kelas sesuai dengan realita. Identifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran tersebut. Ya, kemudian silahkan beri solusi daripada masalah-masalah yang sudah sampean identifikasi. Tugasnya dikumpulkan di LMS kampus berikutnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.